Assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan malam. Pada video kali ini saya akan bahas soal-soal masih terkait dengan kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Untuk soalnya adalah sebagai berikut, ada beberapa soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk yang nomor 1, kota A dan kota P dan kota Q dihubungkan dengan 4 jalan raya, kota Q ke kota R dihubungkan dengan 2 jalan raya. Sinta akan pergi dari P ke R melalui Q, kemudian kembali ke P lewat Q tanpa melalui jalan yang sama. Berapa banyak rute yang bisa ditempuh Sinta? Jadi di sini kalau misalkan kita gambarkan, ya ini ada kota B, kemudian ada kota Q, kemudian ada kota R. Dari P ke Q ada 4 jalan raya, ya. Jadi ada 4 jalannya. Kemudian dari Q ke R ini ada 2 jalan raya. Banyak cara untuk perjalanan dari P ke R melalui, berarti ini dari P ke Q-nya 4, kemudian Q ke R-nya 2. Selanjutnya kembali ke P melalui Q karena tidak boleh melalui jalan yang sama. Misalnya tadi ini berangkatnya dari Q ke R tadi lewat jalan yang bawah, berarti ini jalan ini sudah tidak bisa dipakai untuk kembali menuju Q. Kemudian dari Q ke P misalnya tadi berangkatnya pakai jalan yang paling bawah juga, berarti ini tidak bisa digunakan lagi untuk kembali dari Q ke P. Berarti dari R ke Q-nya itu tinggal 1, kemudian dari Q ke P itu tinggal 3. Oleh karena itu banyak cara atau banyak jalan yang bisa ditempuh, itu adalah 4 kali 2 kali 1 kali 3, yaitu sama dengan 24 rute yang berbeda, ya. Ini untuk soal yang nomor 1. Selanjutnya kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. 4 siswa putra dan 3 siswa putri duduk berdampingan pada sederetan 7 kursi bernomor 1 sampai 7. Jika kursi nomor 1 selalu diduduki oleh siswa putra dan kursi nomor 7 selalu diduduki oleh siswa putri, ada berapa urutan yang berlainan yang dapat mereka buat? Jadi ini putranya 4, putrinya 3. Misalnya ini anggap aja ini kursinya berjajar 1, 2 sampai 7. Nah, ini yang nomor 1 ini harus diisi oleh putra. Berarti ini ada, karena putranya 4 berarti ada 4 pilihan. Kemudian di ujung sini diisi putri, karena putrinya ada 3 berarti di sini 3 pilihan. Nah, tinggal yang tengah ini bisa sembarang saja, campur, boleh putra, boleh putri. Berarti ini putranya tersisa 3, putrinya tersisa 2, berarti yang belum duduk kan tinggal 5. Berarti bisa di sini di kursi yang kedua ini 5 pilihan. Ini 4, di sini 3, di sini 2, di 1. Ya, ini kalau misalkan dikalikan semua, maka banyaknya variasi mereka duduk itu sebanyak 4 kali 5, 4 kali 3 ini dulu ya. 4 kali 3 kali 5 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1. Dikalikan hasilnya adalah 1440 cara mereka duduk. Nah, banyak sekali variasi mereka bisa menduduki kursi yang berjajar. Kursi nomor 1 sampai dengan nomor 7. Untuk selanjutnya soal yang nomor 3, berapa banyak bilangan bulat positif kurang dari 700 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini ternyata angka-angkanya angka ganjil semua, ya. Kalau setiap bilangan tidak boleh ada angka yang sama, artinya angkanya tidak boleh berulang.
Yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian angka kurang dari 700 itu tidak harus terdiri dari 3 angka. Nah, artinya bilangannya itu bisa terdiri dari 1 angka, 2 angka, ataupun 3 angka. Ya. Kalau yang terdiri dari 1 angka berarti kan 5 pilihan ya, bisa 1, bisa 3, 5, 7, 9. Ini pasti kelima-limanya ini dijamin kurang dari 700. Jadi ada 5 bilangan. Kemudian yang terdiri dari 2 angka. Berarti ada 2 kotak ya. Berarti ini untuk puluhannya ada 5 pilihan. Kemudian untuk satuannya berarti tinggal 4. Karena ini tadi ada syarat angka tidak boleh ada yang sama atau tidak boleh berulang. Berarti banyaknya angka yang ada banyaknya bilangan yang terdiri dari 2 angka itu adalah 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian yang ketiga, bilangan yang terdiri dari 3 angka ya, berarti ada 3 kotak. 3 kotak ini misalkan ini ratusan. Karena bilangannya harus kurang dari 700, maka ini ratusannya ini tidak boleh lebih dari 7. Itu hanya bisa 1, 3, atau 5. Berarti 3 pilihan di sini. Nah, kalau ratusannya hanya 1, 3, 5, berarti di sini puluhannya bebas. Jadi itu tinggal 4. Karena salah satu sudah menjadi ratusan, di satuannya yaitu tinggal 3. Kalau dikalikan semua 3 kali 4 kali 3 lagi itu sama dengan 36. Nah, ini kalau misalkan kita jumlah seluruhnya maka ada 61 bilangan yang bilangan tersebut kurang dari 700 ini. Kita lanjutkan berikutnya untuk soal nomor 4. Ini diketahui ada angka 0, 1, 2 sampai 6 ya. Berarti ini jumlah angkanya ada 7. 0 sampai 6 itu berarti kan ada 7. Disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka dan tidak berulang. Artinya angkanya hanya dipakai sekali saja. Tidak boleh dipakai lagi. Tentukan banyak bilangan genap yang terbentuk. Yang diharapkan untuk yang A ini adalah yang bilangan genap. Kemudian yang B, tentukan banyak bilangan ganjil yang terbentuk. Yang B ganjil. Kemudian yang C lebih dari 3.200. Kemudian yang D itu antara 2.000 sampai dengan 5.000 ya. Coba kita bahas satu persatu dari yang A dulu. Ini bilangan yang terbentuk yang diharapkan ini adalah berupa bilangan genap ya. Perlu kita ingat kembali bahwa sebuah bilangan itu akan dikatakan genap apabila satuannya itu berupa bilangan genap ya. Jadi bisa 0, 2, 4, 6 ya. 0, 2, 4, 6. Tapi yang perlu diingat bahwa 0 itu kan tidak boleh menjadi angka paling depan ya. Berarti di sini tidak boleh menjadi angka ribuan ya. Oleh karena itu ini harus kita pecah menjadi 2 tahap. Pertama, bilangan genapnya itu yang ujungnya kita isi 0. Berarti satu pilihan ya, 0 itu sendiri. Nah, berarti di depannya yang menjadi puluhan dan seterusnya itu sisanya. Kalau ini 0 berarti kan aman. Ini diisi berapa saja kan pasti tidak ada nolnya. Berarti di sini 6 pilihan, di sini 5, di sini 4. Tapi kalau ingin dibalik mau ngisi ribuan dulu, boleh juga. Di sini 6, di sini 5, di sini 4. Tidak masalah ya. Kalau dikalikan semuanya ini adalah hasilnya adalah 120. Ini ketika satuannya 0. Kemudian yang kedua, jika satuannya tidak 0, berarti 0-nya sudah dipakai di sini tadi. Berarti selain 0 bisa 2,
bisa 4, bisa 6. Berarti ada 3 pilihan. 2, 4, 6. Nah, berarti ini nolnya kan masih nganggur. Nol tidak boleh di ujung paling depan. Berarti bolehnya di ratusan sama puluhan saja. Misalkan sekarang kita taruh nolnya di puluhan. Nah, berarti di sini. Berarti ini adalah tinggal satu pilihan. Nah, untuk sebelah sini ratusannya itu karena 7 angka dipakai 2, berarti di sini tinggal tersisa 5. Di paling ribuan, di paling ujung atau paling depan itu ada 4, sisa 4. Atau dibalik juga boleh. Di sini 5, di sini juga 4. Kalau dikalikan itu adalah hasilnya sama dengan 60. Ini ketika nolnya menjadi puluhan. Sekarang jika nolnya itu menjadi ratusan, berarti di sini. Kalau ini tetap yang 3, yaitu 2, 4, 6 tadi. Kalau nolnya di sebelah sini, maka menjadi puluhannya tersisa 5, ribuannya tersisa 4. Nah, kalau dikalikan 4 kali 1 kali 5 kali 3, hasilnya 60. Nah, kemudian yang terakhir, karena 0 di depan tidak boleh, berarti nolnya sudah tidak terpakai, tanpa 0 ya, sudah tidak ada nolnya. Kalau tidak ada nolnya, berarti bilangannya kan angka-angkanya tinggal 1 sampai 6. Nah, ada 6. Salah satu dipakai di satuan. Maka untuk menjadi puluhan tersisa 5, ratusan tersisa 4, ribuan tersisa 3. Ini kalau dikalikan 3 kali 4 kali 5 kali 3 itu adalah 180. Nah, ini kalau kita jumlah sesuai dengan kaidah penjumlahan, berarti 120 ditambah 60 tambah 60 tambah 180. Hasilnya adalah 420 bilangan. Nah, ini untuk yang pertanyaan yang A. Kemudian yang B, tentukan banyak bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang terbentuk. Nah, bilangan ganjil itu yang menentukan adalah juga bagian satuannya. Satuannya harus angka ganjil. Itu bisa 1, bisa 3, bisa 5. Jadi ini bisa kita selesaikan dalam satu tahap saja. Satuannya bisa 1, 3, 5. Nah, tapi syarat 0 tadi juga tetap tidak boleh 0 itu di paling depan. Makanya kalau tanpa 0 di sini, berarti di sini kan ada 5 pilihan. Karena kalau tanpa 0 kan ada 6. 6 dipakai di sini salah satu. Berarti tinggal 5. Nah, untuk ngisi ratusannya, kalau di sini kan 0 boleh. Nah, di ratusan ataupun di puluhan 0 boleh. Makanya ini 0 masuk. Setelah 5 pilihan di sini kembali lagi 5 karena 0-nya ikut. Nanti di sini 5, kemudian di puluhannya adalah 4. Sehingga 5 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 300 bilangan ganjil ya. Bilangannya adalah bilangan ganjil. Sedangkan berikutnya kita lanjutkan yang C. Yang C yang diharapkan adalah banyaknya bilangan yang terbentuk ini lebih dari 3200. Nah, ini tadi bilangannya syaratnya harus tetap 4 angka ya. Lebih dari 3200. Nah, ini harus kita sisir satu persatu karena tidak bisa diselesaikan dengan satu tahap. Jadi yang pertama ini angkanya adalah 3200 sekian. Nah, yang bervariasi itu adalah satuannya saja. Berarti satuannya itu bisa 1, 4, 5, 6 karena 3, 2, 0-nya sudah dipakai di sini, sudah dipatok di sini, jadi tidak bisa lagi dipakai untuk satuan. Berarti banyaknya angka adalah sebanyak 4. Yang maksudnya ini kan 3201, 3204,
3205, 3206. Ya. Kemudian selanjutnya, apabila yang tetap itu hanya 3200-annya. Ya. Jadi di sini puluhannya boleh kita isi ya. Puluhannya bisa kita isi selain 320. Nah, ini kan sudah ada 320. Berarti yang di sini selain 320 itu bisa 1, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Berarti ada 4 pilihan. Nah, kalau yang di sini sudah selain 0, maka 0 boleh berada di satuan. Kalau di sini sudah lebih dari 0, pasti dijamin angkanya nanti akan lebih dari 3200. Di sini 0 ikut ya, makanya ini 4 lagi. Setelah ini 4, karena 0 tidak ikut, karena sudah dihitung di atas tadi. Untuk satuan, 0-nya diikutkan. Makanya bukan 3 pilihan di sini, tapi kembali lagi 4 pilihan, karena ada 0 yang di sini. Sehingga 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, selanjutnya jika ini 3000-an sekian ya, 3000-an sekian. Kalau yang 2 tahap pertama ini tadi kan ratusannya dipatok hanya 2 saja. Sekarang jika ratusannya tidak 2, yang boleh berapa kalau tidak 2? Berarti ya harus lebih dari 2. Tapi 3 juga tidak boleh, karena 3 menjadi ribuan. Selain 2 dan 3 berarti kan di sini ada 4, ada 5, ada 6. Jadi ada 3 pilihan. Nah, kalau di sini di ratusannya sudah 4, 5, atau 6, maka untuk puluhan dan satuannya tinggal sisanya saja. Karena ini 7 angka dipakai 2, berarti tinggal 5, di satuannya tinggal 4. Nah, ini kalau dikalikan itu hasilnya adalah 60 ya. Nah, tahap selanjutnya jika angkanya lebih dari 3000-an ya. Lebih dari 3000-an. Berarti ribuannya selain 3. Berarti di atasnya 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah, kalau di sini sudah 4, 5, atau 6, maka di sini bebas saja, pasti dijamin lebih dari 3200. Berarti 7 angka dipakai 1, di sini tinggal sisa 6 pilihan. Puluhannya sisa 5, kemudian satuannya sisa 4. Nah, dikalikan adalah 360 bilangan. Dari sekian tahap ini kalau kita jumlahkan semua, maka jumlahnya ada 440 bilangan. Kemudian yang terakhir yang diminta adalah banyak bilangan yang terbentuk itu antara 2000 sampai dengan 5000. Berarti yang menentukan itu angka ribuannya. Ribuannya itu yang boleh kan hanya 2, 3, sama 4. Kalau 5 tidak boleh, karena kalau 5-nya jadi ribuan pasti bilangan yang terbentuk akan lebih dari 5000. Kalau 2 boleh. Ya, karena 2, kalau di sini 2 kan pasti di atas 2000 bilangan yang terbentuk. Kalau ini hanya 2, 3, 4, maka di sini sisanya saja bebas. 7 angka dipakai 1, di sini sisa 6, sisa 5, sisa 4. Nah, dikalikan hasilnya adalah sebanyak 360 bilangan yang bilangan tersebut berada di antara 2000 sampai 5000.